Manusia pernah membuat kesalahan besar. Mereka menciptakan virus yang justru membuat kera menjadi cerdas, sementara manusia sendiri mengalami kemunduran. Dunia berubah, manusia dan kera tidak bisa hidup berdampingan. Seekor kera bernama Sisar bangkit memimpin kaumnya. Ia berjuang dan akhirnya berkorban demi masa depan para kera. Beberapa ratus tahun kemudian, bumi telah berubah total. Kota-kota manusia menjadi reruntuhan yang tertutup hutan. Peradaban kembali seperti zaman dulu, tetapi penghuninya berbeda. Kera menjadi spesies dominan. Di sebuah klan, 3 kera muda, Noah, Sona, dan Anaya, sedang menjalani ritual penting. Mereka harus memanjat reruntuhan tinggi untuk mengambil telur elang sebagai bagian dari tradisi hari menjalin ikatan. Mereka memanjat dan bergelantungan hingga mencapai sarang. Setelah memastikan induk elang pergi, mereka melihat hanya ada 3 telur. Sesuai aturan, tidak boleh mengambil semuanya. Noah memberi kesempatan kepada Sona untuk mengambil lebih dulu, lalu Anaya. Namun Noah melihat ada sarang lain di puncak yang lebih tinggi. Ia memutuskan untuk mencobanya. Di tengah jalan, ia terhalang jurang. Noah tidak menyerah. Ia menemukan potongan besi, menggunakannya untuk menancap dan melompat melewati celah. Ia terus memanjat sampai akhirnya mencapai sarang tertinggi. Saat hendak mengambil telur, induk elang tiba-tiba menyerangnya. Noah terjatuh dan terperosok ke bawah. Teman-temannya panik dan segera turun untuk mencarinya. Setelah memastikan Noah selamat, mereka bertiga segera kembali ke kuda mereka untuk pulang. Saat hendak naik, Noah menyadari selimutnya hilang. Mereka berhenti dan memperhatikan sekitar. Tak lama kemudian, mereka melihat sosok manusia liar yang mereka sebut Echo. Sona mencoba melempar perangkap ke arahnya, tetapi meleset. Manusia itu langsung melarikan diri. Mereka segera mengejarnya. Pengejaran membawa mereka ke sebuah terowongan tua. Di depan pintu masuk, mereka melihat selimut Noah tersangkut di dahan. Mereka menyimpulkan manusia itu datang dari sisi lain terowongan. Mereka mengambil kembali selimut tersebut dan memutuskan untuk tidak masuk lebih jauh. Setelah itu, mereka pulang ke permukiman klan elang. Setibanya di sana, mereka disambut anak-anak kera. Noah langsung menemui ibunya. Ibunya terlihat bahagia dan yakin Noah mampu menyelesaikan ritualnya. Ia menyarankan Noah untuk segera menemui ayahnya, Koro, yang dikenal sebagai pakar burung sekaligus kepala suku. Noah naik ke tempat ayahnya berada. Saat mereka berbicara, Koro tiba-tiba mencium bau manusia dari selimut yang dibawa Noah. Ia terkejut dan langsung waspada. Noah menjelaskan bahwa ia tidak melewati batas wilayah terlarang. Koro tetap waspada. Ia membawa selimut itu kepada para tetua untuk meminta pendapat. Para tetua menilai itu sebagai pertanda buruk. Mereka memutuskan selimut itu harus dibuang agar tidak membawa ancaman ke dalam klan. Para tetua akhirnya memutuskan untuk membuang selimut yang berbau manusia itu. Mereka menugaskan Oda untuk membawanya keluar dari wilayah klan dan menyingkirkannya. Noah dan teman-temannya memperhatikan saat Oda bersiap dan meninggalkan permukiman. Malam harinya, saat Noah sedang memperbaiki gantungan ikan, ia mendengar suara dari arah ruang pengasapan. Ia mendekat untuk memeriksa. Tiba-tiba, sosok Eko muncul dari dalam dan langsung melarikan diri. Noah terkejut. Dalam kekacauan itu, ia menyadari telur elang untuk ritualnya pecah. Ia merasa gagal dan memutuskan untuk mencari telur baru malam itu juga. Teman-temannya memperingatkan bahwa itu berbahaya, tetapi Noah tetap pergi dengan kudanya. Di tengah perjalanan, ia mendengar suara aneh. Saat mendekat, ia menemukan banyak kera sudah tergeletak mati. Tidak lama kemudian, Oda muncul dalam keadaan terluka parah. Oda memperingatkan bahwa ada pasukan kera yang menyerangnya. Setelah menyampaikan itu, Oda tewas. Noah segera bersembunyi. Tak lama kemudian, pasukan kera tiba dan memeriksa area tersebut. Mereka menemukan kuda Noah dan menyerangnya lalu mengikuti jejaknya. Noah berlari kembali ke permukiman untuk memperingatkan klan. Namun ia terlambat. Pasukan kera sudah menyerang dan membakar permukiman. Banyak kera ditangkap dan disandara. Noah mencoba mendekati Anaya dan ibunya, tetapi ia diserang dan terpaksa mundur. Kemudian ia memanjat ke bagian atas permukiman untuk menemui ayahnya, Koro. Di atas, Koro menyuruh Noah melepaskan para elang agar tidak jatuh ke tangan musuh. Silva sudah berada di sana. Ia langsung menyerang Koro. Keduanya bertarung. Ketika Koro mulai terdesak,
Noah menyerang Silva dari belakang. Mereka kembali bertarung, tetapi Noah terkena senjata beraliran listrik dan terjatuh. Koro mencoba menahan Silva dan menyuruh Noah melarikan diri. Namun Koro sudah terlalu lembah. Silva kemudian menyerang Noah yang sedang bergelantungan di ketinggian. Noah kehilangan pegangan dan jatuh. Keesokan harinya, Noah terbangun dan mendapati permukiman klan elang sudah hancur. Ia mencari siapapun yang masih hidup, tetapi tidak menemukan siapa-siapa. Saat memeriksa sekitar, ia melihat senjata pasukan penyerang yang rusak. Seekor elang hinggap di dekatnya. Saat mengikuti elang itu, Noah menemukan jasad ayahnya, Koro. Ia menguburkannya dan memberi penghormatan terakhir. Setelah itu, Noah memutuskan pergi untuk menyelamatkan klannya. Ia menunggangi kuda dan mengikuti elang ayahnya sebagai penunjuk arah. Ia menguatkan diri memasuki terowongan yang sebelumnya dilewati. Di sisi lain, ia keluar ke sebuah kota tua dengan gedung-gedung tinggi yang sudah tertutup hutan. Noah terus menyusuri jalan dan menemukan selimut milik ibunya. Ia menyimpannya lalu melanjutkan perjalanan. Malam tiba, ia beristirahat. Keesokan paginya, ia mendapati elang ayahnya berada di dekatnya. Noah mencoba mendekat, tetapi elang itu menyerangnya lalu terbang pergi. Noah kembali berjalan. Saat memasuki hutan, ia melihat asap di kejauhan dan mendekat untuk memeriksa. Namun pijakannya ternyata rapuh, terbuat dari kaca. Ia terjatuh dan menyadari tempat itu adalah bagian dari sebuah gedung tua yang runtuh. Saat hendak berdiri, Noah tiba-tiba ditodong senjata oleh seekor kera lain. Kera itu mengira Noah bagian dari pasukan yang menyerang klannya. Noah segera menjelaskan bahwa ia justru sedang mencari dan ingin menyelamatkan klannya. Kera itu memperkenalkan diri sebagai Raka. Ia mulai berbicara tentang Sesar dan masa ketika para kera hidup dengan ajaran yang jelas. Noah menyebut bahwa para kera bertopeng yang menyerang juga menggemakan nama Sesar. Raka menegaskan bahwa mereka hanya memutarbalikkan ajaran dan memakai nama Sesar untuk membenarkan tindakan mereka. Raka menyadari klan Noah tampaknya tidak benar-benar mengenal ajaran Sesar. Noah menjelaskan bahwa di klannya, aturan para tetua adalah yang tertinggi dan tidak pernah dipertanyakan. Saat berkeliling bangunan tua itu, Noah melihat mural manusia dan menyebut mereka sebagai Eko. Raka menegaskan bahwa manusia sangat penting dalam sejarah Sesar. Noah ingin segera melanjutkan perjalanan, dan Raka memutuskan mengantarnya. Ketika mereka kembali ke kuda, mereka melihat seorang manusia sedang mencoba mencuri sesuatu dari kuda Noah. Noah mengusirnya. Ia menjelaskan bahwa manusia itu sebelumnya juga muncul di desanya. Raka menjadi tertarik dan memutuskan ikut bersama Noah. Mereka pun memulai perjalanan. Malam hari saat beristirahat, manusia itu muncul lagi. Raka melemparkan buah kepadanya. Manusia itu mengambil dan memakannya. Raka kemudian memberinya selimut dan menamainya Nova. Noah bertanya mengapa Sesar begitu peduli pada manusia. Raka menjelaskan bahwa dulu Sesar dibesarkan oleh mereka sehingga ia memahami keduanya. Saat Raka beristirahat, Noah berkeliling dan menemukan sebuah teleskop. Ia mencoba menggunakannya tetapi tidak paham caranya. Saat akhirnya ia berhasil melihat melalui lensa, ia terkejut dengan apa yang dilihatnya. Nova kemudian datang dan dengan mudah menggunakan teleskop tersebut. Keesokan harinya, Raka meyakinkan Noah untuk membawa Nova bersama mereka. Dengan berat hati, Noah setuju. Mereka melanjutkan perjalanan. Di suatu tempat, mereka melihat seekor zebra dan mengikutinya. Ternyata ada lebih banyak zebra di area itu. Mereka terkejut melihat hewan itu, kuda dengan belang yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Namun kejutan sebenarnya datang ketika mereka melihat sekelompok manusia primitif, keturunan manusia yang terjangkit virus. Noah merasa Nova lebih aman bersama kelompok itu dan berniat meninggalkannya. Raka memilih tetap bersama Nova. Noah pun berpamitan dan pergi. Tak lama kemudian, pasukan kera yang dipimpin Silva muncul dan mulai memburu para manusia tersebut. Mereka memang berniat memusnahkan manusia. Nova ikut dikejar. Dalam kekacauan itu, Nova dan Raka terpisah. Noah menyadari Nova dalam bahaya ketika melihat pasukan itu secara khusus menargetkannya. Nova bersembunyi di rerumputan tinggi. Saat Noah mencarinya, Nova berteriak memanggilnya. Noah segera menemukannya dan membawanya, tetapi Silva juga mengejarnya. Noah berhasil membawa Nova kabur. Raka datang membantu mereka melarikan diri. Untuk menghilangkan jejak, mereka melepaskan kuda-kuda mereka.
Saat dalam pelarian, Noah terkejut karena Nova ternyata bisa berbicara. Raka awalnya tidak percaya, namun Nova berbicara bahwa dia mempunyai nama. Namanya Mei. Mei mengungkapkan bahwa ia tahu kemana klan Elang di bawah. Tempat itu juga merupakan tujuannya. Ia juga mengatakan bahwa dulu masih banyak manusia seperti dirinya, tidak seperti manusia liar yang mereka lihat sebelumnya. Malam harinya, saat beristirahat, Noah mencoba memperbaiki senjata listrik milik pasukan kera. Setelah beberapa kali mencoba, ia berhasil menyalakannya. Mei memperhatikan dengan serius. Mereka melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki hingga menemukan sebuah jembatan tua. Saat menyeberang, pasukan kera yang dipimpin Silva menemukan mereka dan langsung menyerang. Dalam kekacauan itu, Mei terjatuh ke sungai. Raka mencoba menyelamatkannya dengan tali, tetapi talinya diputus oleh pasukan kera. Noah dan Mei akhirnya tertangkap dan dibawa ke sebuah pemukiman besar. Di sana, Noah melihat anggota klan Elang yang masih hidup. Mei dibawa terpisah oleh Silva, sementara Noah dijadikan pekerja paksa. Saat bekerja, Noah bertemu kembali dengan Shona. Shona mengira Noah telah tewas. Noah segera menanyakan keadaan ibunya. Sementara itu, Mei dimasukkan ke sebuah ruangan. Di dalamnya ada seorang manusia tua yang cerdas bernama Trevatan. Ia menceritakan bahwa ia pernah diselamatkan oleh Proximus Caesar dan kini tinggal di sana. Namun Mei tidak menyukainya. Ia menilai Trevatan membantu Proximus dan ikut memperkuat kekuasaannya. Di sisi lain, Noah akhirnya bertemu kembali dengan ibunya. Namun, pertemuan itu terhenti ketika terdengar suara terompet, tanda semua budak harus berkumpul. Para budak dikumpulkan di depan pemimpinnya, Proximus Caesar. Ia menyampaikan propaganda kepada mereka. Ia mengatakan bahwa mereka sedang membuka pintu sebuah bunker peninggalan manusia karena ia yakin di dalamnya masih ada teknologi kuno yang bisa memperkuat kerajaannya. Para budak diperintahkan menarik rantai besar dan mengalirkan listrik untuk membakar pintu bunker. Mereka berusaha keras, tetapi pintu itu tetap tidak terbuka. Proximus akhirnya menghentikan usaha tersebut dan mengatakan akan mencobanya lagi di lain waktu. Sementara itu, Trevatan mencoba meyakinkan Mae bahwa bunker itu sudah lama kosong dan tidak ada manusia lain yang tersisa. Ia mengajak Mae untuk tinggal dan menerima keadaan. Mae menolak. Ia tidak ingin dunia ini sepenuhnya menjadi milik para kera. Kemudian, saat Noah berbicara dengan Suna, ia diperintahkan oleh Silva untuk ikut ke istana Proximus. Ketika sampai di sana, Noah melihat Mae dan Trevatan sudah duduk di meja makan bersama Proximus. Proximus berbicara tentang kejayaan manusia di masa lalu. Ia mengatakan manusia dulu sangat pintar, mampu membelah gunung, dan terbang di langit. Ia lalu bertanya kepada Mae bagaimana cara membuka bunker itu, tetapi Mae menolak memberitahunya. Proximus kemudian mengalihkan perhatiannya ke Noah. Ia menawarkan posisi dan mengajaknya bergabung. Ia ingin tahu apa yang Noah ketahui dan memperlihatkan kerajaan kera yang telah ia bangun sebagai bukti kekuatannya. Setelah pertemuannya dengan Proximus, Noah mulai ragu. Ia kembali dan berbicara dengan ibunya, Dar. Dengan putus asa, Dar mengatakan bahwa klan Elang sudah hilang. Mereka sekarang berada di tanah Proximus dan menjadi miliknya. Noah menolak menerima itu. Baginya, klan Elang belum berakhir. Dar hanya menegaskan kenyataan, lalu pergi. Tidak lama kemudian, elang milik ayahnya datang dan hinggap di dekatnya. Kehadiran elang itu membuat Noah kembali yakin bahwa ia masih punya tanggung jawab untuk menyelamatkan klannya. Di sisi lain, Trevatan meminta Mae menemaninya membacakan teks untuk Proximus, seperti yang biasa ia lakukan. Mae menolak. Trevatan akhirnya pergi sendiri. Tak lama setelah itu, Noah datang menemui Mae.
ia memutuskan untuk mulai mempercayainya dan meminta kejujuran. Mae akhirnya menjelaskan bahwa ia membutuhkan sesuatu di dalam bunker itu. Ada benda penting di dalam berangkas yang bisa membantu memulihkan manusia. Ia juga mengungkapkan kebenaran yang mengejutkan. Dulu kera tidak bisa berbicara. Viruslah yang mengubah semuanya. Noah terkejut mendengarnya. Namun setelah memahami tujuan Mae, ia memutuskan membantu. Bukan karena ia peduli pada manusia, tetapi karena itu mungkin satu-satunya cara untuk menyelamatkan klannya. Noah mendatangi Suna dan beberapa anggota klan elang yang masih hidup. Ia menjelaskan rencana Mae. Mereka pun menemui Mae yang ternyata sedang menyiapkan bahan peledak untuk menghancurkan bunker agar tidak bisa dikuasai bangsa kera. Tiba-tiba Trefatan menemukan mereka. Mae mengajaknya bergabung, tetapi ia menolak. Ia tidak ingin menghancurkan tempat yang selama ini ia yakini sebagai harapan Proximus. Dalam ketegangan itu, Mae menyerangnya hingga tewas. Noah dan yang lain terkejut melihat tindakan Mae. Mereka membuang jasadnya dan tetap melanjutkan rencana. Mae mengajak mereka memanjat tebing untuk masuk ke bunker dari atas. Mereka berhasil naik dan masuk ke dalam. Saat Mae menyalakan listrik, lampu-lampu bunker menyala. Para kera terkejut melihat teknologi manusia yang masih berfungsi. Mereka mulai menjelajah. Mae akhirnya menemukan benda yang ia cari. Di sisi lain, beberapa kera menemukan buku anak-anak yang menunjukkan gambaran dunia lama, termasuk fakta bahwa dulu kera tidak bisa berbicara. Mereka mulai memahami kebenaran yang selama ini tidak mereka ketahui. Mae kemudian bersiap meledakkan bunker, karena tempat itu adalah fasilitas militer manusia yang berbahaya jika dikuasai Proximus. Namun saat pintu bunker terbuka, Proximus Caesar dan pasukannya sudah menunggu di luar. Proximus terkesan melihat teknologi yang tersembunyi di dalamnya. Ia menyandara Suna dan kembali menawarkan Noah untuk bergabung dengannya. Ia mencoba menekan Noah agar menyerah. Saat situasi semakin tegang, Mae menembakkan pistol dan mengenai kera yang menyandara Suna. Kera yang ditembak Mae tewas. Proximus justru terpukau melihat pistol itu dan ingin menguasainya. Mae tidak mau teknologi itu jatuh ke tangannya. Ia berlari dan meledakkan bendungan. Air laut langsung menerjang masuk. Banjir besar menghantam area kerajaan. Noah dan para kera berlari menyelamatkan diri. Noah memimpin klannya naik ke tempat yang lebih tinggi. Di tengah pelarian, Silva sudah menunggu dan menyerang Noah. Mereka bertarung. Noah sempat terdesak, tetapi berhasil menyerangnya. Silva bangkit dan mengejar lagi, namun karena tubuhnya besar, ia tersangkut di reruntuhan dan akhirnya tewas. Noah berhasil mencapai puncak. Saat ia kembali bersama klannya, Proximus Caesar datang dan menyerangnya. Mereka bertarung sengit. Noah hampir kalah. Dalam keadaan terdesak, Noah mulai memanggil para elang. Anggota klan elang ikut melakukan hal yang sama. Proximus tidak menyadari bahwa mereka mampu mengendalikan elang. Burung-burung itu menyerangnya tanpa henti hingga ia terjatuh dari tebing dan tewas. Setelah itu, Noah diakui sebagai pemimpin baru klan elang. Mereka kembali ke permukiman dan mulai membangun ulang, termasuk membuat sarang elang baru. Tidak lama kemudian, Mae datang untuk berpamitan. Noah merasa dikhianati, tetapi tetap memberinya kalung peninggalan Raka sebelum Mae pergi. Kedamaian perlahan kembali di klan. Di sisi lain, Mae tiba di bunker manusia. Ia menyerahkan benda yang diambil dari bunker. Para manusia mengaktifkan kembali sistem satelit dan mulai berkomunikasi. Sementara itu, Noah mengajak Sona melihat melalui teropong bintang. Cerita berakhir dengan dua dunia yang sama-sama mulai bangkit.